Penasihat hukum dan LPSK menyayangkan jaksa menuntut Eliezer 12 tahun penjara. Tetap ditahan, dipotong masa tetap tenang. dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Dipotong masa penantian. Para pengunjung untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu menahan tangisnya saat jaksa membacakan tuntutan pidana 12 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Eliezer tak menyangka jaksa menuntutnya dengan pidana 12 tahun penjara. Tangis Eliezer pun kembali tak tertahankan saat bersama penasehat hukum Roni Talapesi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pun menyesalkan tuntutan 12 tahun penjara bagi Eliezer. Rekomendasi LPSK untuk keringanan hukuman bagi justice kolaborator ternyata tak diperhatikan jaksa. Kami sangat menyesalkan ini karena kemudian rekomendasi LPSK berkaitan dengan status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator sekaligus penghargaannya untuk keringanan penjatuhan hukuman tidak diperhatikan gitu ya. Kalau tidak ada pernyataan dan keterangan dari Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini juga nggak akan terbuka ya bahwa kasus ini adalah sebuah kejahatan tindak pidana pembunuhan. Sementara keluarga di Manado yang turut menyaksikan pembacaan tuntutan jaksa juga tak menyangka Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Keluarga berharap hakim dapat memberikan vonis yang memberikan rasa keadilan. Keluarga juga merasa terkejut dan terpukul dengan hukuman yang dijatuhkan 12 tahun. Kami cuma berharap kiranya Richard Eliezer tetap dapat kuat. Dan kedua, dia dapat tidak goncang dengan hukuman yang ada sekarang. Tapi kami yakin kebenaran pasti akan berlaku untuk anak kami Richard Eliezer. Dan kedua, kami juga memohon kepada Pak Hakim akan memberikan hukum yang seadil-adilnya kepada Richard Eliezer. Setelah mendengar tuntutan jaksa, tim penasihat hukum Eliezer akan menyiapkan pledoi atau nota pembelaan pada pekan depan. Liputan Kompas TV. Tuntutan 12 tahun penjara terhadap terdakwa Richard Eliezer yang berstatus sebagai justice kolaborator menimbulkan kontroversi. Publik membanding-bandingkan tuntutan 12 tahun penjara Eliezer dengan tuntutan 8 tahun penjara Putri Chandrawati. Untuk membahasnya sudah bergabung Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Susila Ningtyas. Selamat sore Mbak Susi. Selamat sore. Mbak Susi, terdakwa yang dilindungi LPSK selama lebih kurang 6 bulan ini atau 4 bulan persidangan ini dituntut lebih berat dari 3 terdakwa lain yang hanya mendapat tuntutan 8 tahun. Apakah Anda melihat ada ketimpangan di sini? Ya jelas kan berbeda ya Mas ya antara 12 sama 8 tahun ya gitu. Tapi ya kami pertama menghormati dan menghargai sekali ya tuntutan yang disampaikan oleh JPU karena ini memang murni kewenangan JPU. LPSK di sini dalam hal ini hanya memberikan rekomendasi tugasnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa kami menjalankan mandat yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang 31 tahun 2014 di pasal 10A disebutkan di ayat 4-nya bahwa LPSK memberikan rekomendasi terhadap status JC dan kemudian kepada penuntut umum supaya penuntut umum memasukkan di dalam surat tuntutannya yaitu berupa penghargaannya. Penghargaannya adalah keringanan hukuman itu. Yang selanjutnya disebutkan di dalam penjelasan di pasal 10A ayat 3-nya apa sajakah keringanan hukuman itu, ada pembebasan, ada pidana bersyarat khusus, terus kemudian ada pilihannya adalah pidana percobaan dan atau pidana yang paling ringan di antara para terdakwa. Jadi kami sangat menghargai itu dan memang
kami hanya menjalankan saja tugas LPSK untuk memberikan perlindungan dan memberikan rekomendasi. Tapi dari selama mendampingi Eliezer ini, apakah Anda melihat tuntutan ini mengecewakan LPSK terkait dengan apa konsistensi yang disampaikan oleh Eliezer yang mengorbankan dirinya membuka atau menguak kasus ini? Iya, tentu saja Mas, karena kami ya harapan kami kan sesuai dengan penjelasan di pasal 10A ayat 3 tadi berkaitan dengan keringanan hukuman ya. Nah, kami memandang bahwa Richard Eliezer lah pengakuan Richard lah yang yang menyatakan bahwa ini ada kasus pembunuhan bukan tembak menembak misalnya seperti itu. Dia pertama kali yang menyampaikan. Yang kedua, Richard sudah menunjukkan konsistensinya, komitmennya untuk mengungkap kejahatan ini. Dia selama bersidang sangat kooperatif, terus kemudian Richard juga jujur ya dan sopan gitu ya. Dan dia mengungkap apa yang dia ketahui, bahkan menunjukkan bukti baru misalnya yang disampaikan di dalam persidangan. Nah, ini yang apa ya, agak membuat kami sangat disayangkan lah. Intinya seperti itu. Oke Mbak Susi, sebelum kami bertanya lebih jauh, ada pernyataan dari Jampidum, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana yang mengatakan tuntutan 12 tahun penjara bagi terdakwa Eliezer sudah menghormati LPSK. Bahkan Jampidum mengatakan seharusnya tuntutan Eliezer lebih dari 12 tahun penjara. Untuk pelaku tidak bisa JC, pelaku utama. Ini supaya saya luruskan ini. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak mungkin 12 tahun. Mbak Susi, pelaku utama tidak bisa jadi JC, artinya Eliezer bukan justice kolaborator? Kalau ya memang kita sah-sah saja berbeda pandangan dalam hal ini ya. Jadi kami memandang bahwa pelaku utamanya memang bukan Richard. Ya, pelaku utamanya FS dan kawan-kawannya ya. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebut mengenai siapa sih saksi pelaku yang dalam hal ini adalah justice kolaborator adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Jadi itu yang menjadi pegangan kami bahwa yang namanya saksi pelaku ya dia menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Dia bisa terdakwa juga gitu. Dan ini yang yang ditunjukkan oleh Richard ya bahwa dia memenuhi syarat sebagai justice kolaborator. Dia bukan pelaku utama, dia memang terdakwa yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti itu. Mbak Susi, artinya Richard Eliezer adalah salah seorang tersangka 340 ataupun terdakwa 340 pembunuhan berencana yang pertama kali jadi justice kolaborator oleh LPSK. Sebenarnya kita pernah ya memberikan perlindungan kepada saksi pelaku untuk kasus 340 sebelumnya di Jawa Timur gitu ya, dan kebetulan memang kasusnya memang tidak muncul di permukaan seperti saat ini ya, tidak sangat booming gitu ya pada saat itu. Nah, kebetulan juga akhirnya pelaku utama saksi pelaku yang kita lindungi itu juga kebetulan tidak dituntut secara pidana akhirnya karena dia juga banyak memberikan keterangan, memberikan bukti-bukti dan sebagainya seperti itu. Dibebaskan atau sama sekali tidak disidangkan, Mbak Susi? Tidak disidangkan kemudian karena tidak dituntut secara pidana ya, karena memang kemudian penyidik menyatakan bahwa dia sangat minim sekali perannya dan tidak mungkin tidak ada unsur-unsur pidana yang bisa dilekatkan secara lengkap kepada yang bersangkutan seperti itu. Kalau kita belajar dari kejadian ini, apakah LPSK melihat nantinya dampak buruk pada orang untuk takut membongkar ataupun menguak fakta terkait satu tindakan kriminal? Ya, bisa saja seperti itu. Tapi yang saya mau jelaskan seperti ini.
bahwa memang banyak beredar ya diskusi mengenai bahwa pengaturan mengenai justice kolaborator adalah di SEMA 4 tahun 2011. Padahal SEMA 4 2011 ini kan muncul sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2014, sebelum revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi yang tahun 2014 itu. Jadi memang seyogyanya SEMA ini juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang sudah diamandemen ya, yang menjadi Undang-Undang 31 2014. Jadi memang kemudian ini perkembangan pengaturan mengenai justice kolaborator itu adalah tidak stuck gitu ya, tapi dinamis ya, dan ini berkembang gitu ya. Nah, apalagi kasus yang berkaitan dengan kasus FS ini yang melibatkan Richard Eliezer sebagai salah satu pelakunya ya, sebagai JC dalam hal ini bisa menjadi khasanah baru ya, pengetahuan baru, ilmu baru, pengalaman baru bagi sistem peradilan pidana Indonesia, karena justice kolaborator ini salah satu hal baru di dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang ini bisa dengan adanya pengalaman-pengalaman ini bisa membuat menguatkan ya praktik-praktik perlindungan terhadap justice kolaborator yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ini perlu dikenal dan ini perlu diketahui oleh banyak masyarakat. Nah, apakah ini kemudian menjadi presiden buruk atau presiden baik ya? Apakah ini menjadi best practice atau ini menjadi good practices atau ya sebaliknya gitu ya? Nah, ini pasti berkembang gitu ya. Tapi sejauh ini banyak ini ya kami mengkhawatirkan dengan tuntutan yang tinggi ini nanti ke depannya akan jarang gitu ya, orang akan malas untuk menjadi justice kolaborator dengan seperti itu. Tapi masih ada harapan kan, masih ada putusan dari majelis hakim yang kita tunggu-tunggu yang kami harapkan bisa menjadi lebih adil kepada seorang justice kolaborator. Masih ada tahapan pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan oleh Richard Eliezer. Bagaimana LPSK akan masukan terkait dengan pledoi yang akan disampaikan agar meyakinkan hakim kalau memang dia seorang justice kolaborator? Ya, yang pasti kami berkoordinasi dengan kuasa hukum dari Richard Eliezer berkaitan dengan nota pembelaannya. Ya, kami menyampaikan juga bagaimana Richard dari awal sangat berkontribusi, sangat berperan gitu ya, mengungkap kejahatan ini dan kemudian meminta perlindungan kepada LPSK dan bagaimana prosesnya, karena menurut kami perlindungan yang diberikan LPSK juga menjadi poin penting bagi pembelaan tersebut, bahwa untuk meyakinkan bahwa memang Richard ini dengan dilindungi oleh LPSK maka keterangan-keterangannya juga terjaga seperti itu, dan sampai detik akhir juga Richard Eliezer menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini konsisten dan komitmen untuk mengungkap kejahatan ini dan dengan berkata jujur dan sebenarnya seperti itu. Jadi bahkan kami juga mungkin ini ya kuasa hukum juga banyak substansi yang mereka sudah mulai rancang untuk disusun ya. Kami juga stressing berkaitan dengan selain peran ya juga terkait dengan bukti-bukti baru yang disampaikan oleh Richard Eliezer selama di periode persidangan kemarin. Terima kasih Susila Ningtyas, Wakil Ketua LPSK sudah berbagi di Kompas Petang.